maghrib, kepanjangan. Nah, ini yang sebenarnya puasa yang dialami umat terdahulu, mulai tengah malam sampai setelah Isya. Nah, durasinya agak panjang umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad dibatasi oleh Nabi dengan ucapannya, manusia senantiasa berada dalam kebaikan manakala mengakhirkan sahur dekat dengan waktu azan dan menyegerakan berbuka. Jadi Nabi dengan sunnah durasi ini sangat perhatian, sehingga tidak sampai puasa terlalu lama. Monggo waktu dan tempat dan Indonesia. Terima kasih Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin. Yang saya hormati Pak Heri selaku Ketua PCM Karangploso sekaligus Sohibul Bait pada kesempatan malam hari ini, segenap pimpinan cabang yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, dan perwakilan pimpinan Rating se-Karangploso. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu sebagai mujahid dakwah menurut bahasa Prof. Thohir Lut. Jadi bergabungnya kita di Muhammadiyah itu adalah sebagai mujahid dakwah. Kenapa? Karena yang kita urus ya persoalan-persoalan dakwah. Dan kita bersyukur bahwa sebenarnya kita bermuhammadiyah itu adalah mengamalkan seluruh aspek ajaran Islam. Karena sebagian ormas Islam itu hanya fokus pada kajian atau hal-hal tertentu. Berbeda dengan Muhammadiyah, fokus pada banyak lini kehidupan manusia. Sehingga kita lihat ada yang kita sebut dengan aum. Ada aum pendidikan, aum kesehatan, aum pertanian, aum sosial, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Karangploso ini punya aum internasional nih, PPI IMF ya. Pondok Pesantren Internasional Abdul Malik Fajar yang baru diresmikan beberapa waktu yang lalu. Tempatnya. Tapi kan bayar pajaknya ke PCM. Ya, mudah-mudahan dengan semangat kolegial, semangat bersama, karena itulah ciri khas kepemimpinan dalam Muhammadiyah, tidak one man show, karena tidak mungkin menjalani amanah yang berat ini dengan one man show, tapi harus didukung oleh seluruh pimpinan, baik pimpinan cabangnya maupun pimpinan rantingnya. Mudah-mudahan ke depan Pak Heri dan kawan-kawan PCM bisa banyak berbuat untuk Karangploso, bisa menjangkau ranting-ranting yang belum terwujud, bisa mewujudkan amal usaha yang memberi manfaat bagi banyak masyarakat ya. Memang operasional dakwah itu butuh satu aum yang kira-kira menghasilkan materi yang cukup lah, sehingga tidak melulu iuran pribadi pimpinan, walaupun itu tetap ada sebagai wujud kesiapan kita mengemban amanah sebagai pimpinan, itu pasti ada. Tapi kan nggak mungkin besar, nggak mungkin bisa mencukupi operasional dakwah. Sehingga kalau nanti kedepannya dalam waktu kepemimpinan periode ini
bisa menghasilkan satu aum ekonomi lah katakan, atau semacamnya yang bisa menggerakkan roda dakwah. Mudah-mudahan nanti lebih mudah bagi periode berikutnya untuk kesinambungan dakwah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi disampaikan sebagai pengajian pertama. Memang secara tradisi kita punya pengajian keliling ya, dari satu pimpinan ke pimpinan berikutnya. Yakinlah bahwa ketempatan kita dalam suatu pengajian dengan menghidangkan sesuatu untuk orang beriman yang bergerak di bidang dakwah dan sekaligus penyelenggaraan majelis ilmu, Allah akan ganti semuanya, cepat atau lambat, dan gantinya tidak harus berupa materi. Gantinya bisa berupa kesehatan, bisa berupa dimudahkannya urusan-urusan kita. Dan ini akan lebih baik kalau kita jadikan doa tawasul dalam amal soleh. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, malam ini alhamdulillah saya hadirkan orang-orang beriman untuk bersama-sama mengaji. Saya siapkan hidangan secukupnya untuk mereka. Ya Allah, jika itu ikhlas saya lakukan, mudahkan urusan saya. Dan ini yang kita jarang berdoa dengan tawasul amal soleh. Kita selalu berdoa itu langsung aja. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, perluas rezeki saya. Ya Allah, sehatkan anak istri saya, dan seterusnya. Padahal Nabi mencontohkan doa itu dengan amal soleh, tawasul dengan amal soleh. Jadi mudah-mudahan nanti pengajian kedua akan terus bergulir, pengajian ketiga dan seterusnya, sehingga ikatan kolegial PCM dan PRM semakin lebih kuat dan banyak yang bisa dihasilkan sebagai manfaat keberadaan kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya sedikit ingin menyinggung beberapa poin dari ibadah Ramadan khususnya, karena tema utama kita persiapan menyambut Ramadan ini. Yang pertama, bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau kita buka Al-Quran, kita temukan ya ayyuhalladzina amanu itu cukup banyak. Menurut hitungan ahli tafsir, jumlahnya ada 89. Dari 89 ini semuanya berada di awal ayat, kecuali satu, yaitu ayat yang berkaitan dengan perintah bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu tidak berada di awal tapi di tengah. Karena ayat surat Al-Ahzab 56 itu diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi semuanya berada di awal-awal kecuali ayat ini. Di samping ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ada panggilan dengan identitas yang lebih umum sebagai manusia atau sebagai keturunan Adam. Ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Tapi ada juga ternyata panggilan untuk orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru itu kita temukan ada satu. Kalau ya ayyuhan nas tadi ada 20. Dua dengan qul ya ayyuhal kafirun ya. Jadi panggilan pada orang kafir itu pertama langsung Allah, kedua melalui Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengan banyaknya ya ayyuhalladzina amanu itu kita bisa simpulkan Allah senang memanggil kita dengan identitas keimanan. Ada satu pernyataan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat senior. Beliau juga ahli Al-Quran.
Dalam renungan beliau mengatakan, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu wa ariha sam'aka. Kalau Anda mendengar Allah berfirman, hai orang-orang beriman, maka fokuskan pendengaran Anda, pasang baik-baik telinga Anda untuk mendengar apa yang akan Allah sampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan, imma khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Selalu setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada dua kemungkinan. Ada kebaikan yang kemudian Allah perintahkan, ada keburukan yang kemudian Allah larang. Jadi setiap setelah ya ayyuhalladzina amanu bisa jadi akan ada kebaikan, sehingga Allah memerintahkan hamba-hamba beriman itu supaya memperoleh kebaikan itu. Dan kemudian ketika ada keburukan Allah larang, karena Allah tidak ingin hambanya yang beriman itu terjerumus ke dalam keburukan tadi. Dengan demikian sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan kasih sayang. Kalau kita renungkan pernyataan Abdullah bin Mas'ud tadi, kita ambil contoh misalnya dalam surat Al-Munafikun, itu ada ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ini problem para aktivis Muhammadiyah. Kita ingin bahwa berkecimpungnya kita di persyarikatan itu sebagai zikrullah juga. Sehingga kalau kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, dengan harta kita, dengan anak-anak kita, atau dengan follower kita, pendukung kita, itu sulit untuk lebih aktif dalam bermuhammadiyah. Karena di Muhammadiyah nggak dapat apa-apa. Di Muhammadiyah tidak digaji, rapat pun transportnya datang sendiri. Jadi dengan kita tahu bahwa bermuhammadiyah itu sebenarnya untuk berislam, untuk bisa melakukan zikrullah lebih baik, karena melulu dakwah yang dilaksanakan, dakwah dengan berbagai cara yang menggembirakan, sehingga memang agak membuat orang tidak ingin aktif. Nah, sehingga kita berusaha menyadari keberadaan kita di persyarikatan itu tidak lain seperti yang dikatakan Prof. Thohir Lutfi sebagai mujahid. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Jadi insya Allah tetap bersemangat PCM Karangploso sekaligus seluruh ranting yang ada, karena berada di tengah-tengah antara Surabaya Batu, Malang Batu, jadi potensi strategisnya luar biasa untuk bisa terus menggalakkan dakwah. Seandainya misalnya di tengah-tengah itu ada cucian motor saja, di mana cucian motor itu anak-anaknya anak-anak yang bersemangat ya, kemudian diputarkan katakanlah pencerahan-pencerahan atau iringan suara Al-Quran atau nasyid-nasyid, itu bisa jadi banyak sekali yang akan datang untuk mencucikan motornya. Nah, ini salah satu peluang di tengah. Tapi saya bukan orang pebisnis ya, jadi nggak tahu persis itu. Cuman kemungkinan besar bisa saja itu hal-hal semacam itu dilakukan oleh ranting atau cabang yang menjadi roda operasional dakwah ke depannya. Jadi ini panggilan Allah yang penuh dengan kasih sayang memanggil kita semua untuk berpuasa, untuk melakukan asyam, kutiba alaikumus syam. Ya.
Sebagaimana kita maklumi, asyam ini bentuk jamak, bentuk tunggalnya, singularnya itu as-saum. Baik jamaknya maupun singularnya, tunggalnya, itu digunakan oleh Al-Quran. Ada 9 kata asyam, baik dengan alif lam maupun tanpa alif lam. Dan ada 1 kata saum. Jadi saum itu secara bahasa sebenarnya artinya al-imsak. Al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Hal ini disampaikan Al-Quran ketika ingin menjelaskan Bunda Maryam. Bunda Maryam itu menahan diri dari bicara. Beliau nggak mau komentar tentang anak yang baru beliau lahirkan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangat menyesakkan hati. Karena tidak ada bapaknya. Umumnya orang melahirkan ada bapaknya. Tapi berbeda dengan kondisi Maryam, karena ketentuan Allah, takdir Allah, beliau agak berat juga sampai sempat mengatakan ingin mati aja. Karena stres yang amat sangat yang menimpa Bunda Maryam. Kata Allah kepada Bunda Maryam, "Quli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Nanti kalau ada orang katakan, saya bernazar puasa. Tapi puasa bukan dalam pengertian yang kita pahami. Puasa dalam pengertian menahan diri dari ngomong, dari bicara. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak akan bicara. Jadi itu pengertian saum secara bahasa. Segala bentuk hal menahan diri dari sesuatu bisa disebut saum atau soma yasu. Misalnya ada bapak-bapak yang mencoba menahan diri dari merokok lagi. Nah, itu termasuk saum juga ini. Atau ada kuda yang sudah dipecut tapi dia mau lari, itu dia sedang saum. Nah, sedang puasa dari berlari atau berjalan. Nah, pengertian bahasa ini selaras rupanya dengan pengertian fikihnya. Menahan diri dari 3 hal utama, makan, minum, hubungan suami istri. Dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari atau sampai maghrib. Ya. Itu dinyatakan dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Jadi kalau sudah masuk fajar nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, nggak boleh lagi hubungan suami istri. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Jadi jaraknya hanya dari fajar sampai malam. Tapi ada yang membuat dari taraweh sampai maghrib karena nggak mau sahur. Jadi ketika dia makan sahurnya setelah taraweh dengan harapan bisa tidur lebih lama, padahal kadang-kadang subuhnya kebablasan, itu sama dengan dia puasa dari setelah isya sampai maghrib, kepanjangan. Nah, ini yang sebenarnya puasa yang dialami umat terdahulu, mulai tengah malam sampai setelah isya. Nah, durasinya agak panjang umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad dibatasi oleh Nabi dengan ucapannya, manusia senantiasa berada dalam kebaikan manakala mengakhirkan sahur dekat dengan waktu azan dan menyegerakan berbuka. Jadi Nabi dengan sunnah durasi ini sangat perhatian sehingga tidak sampai puasa terlalu lama. Makanya berbuka itu dianjurkan segera ketika sudah masuk waktunya. Tapi kita pengalaman sudah sangat disiplin untuk berbuka ya. Pasti on time ya, berbuka. Untuk mengakhirkan sahur ini ya perlu dakwah persyarikatan ini, mengajak seluruh warga, terutama warga persyarikatan untuk menghidupkan tradisi sahur. Karena tradisi sahur inilah yang membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim,
Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Yang membedakan puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi dulu orang berpuasa itu tidak pakai ritual sahur. Pokoknya masuk tengah malam berarti sudah mulai puasa. Atau sudah tertidur itu sudah mulai puasa. Dan baru berbuka setelah Isya. Nah, sehingga puasa yang kita alami sebenarnya lebih ringan dari segi durasi atau lamanya kita berpuasa. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di samping itu ada rukhsah, ada kemudahan yang ingin diberikan oleh Allah kepada kita supaya tidak berat menjalankan puasa ini. Yang pertama, keringanan dari segi waktu, ayyamam ma'dudah. Jadi waktu puasa itu hanya 29 hari atau 30 hari. Kita nanti akan melaksanakan puasa 30 hari karena maklumat PP Muhammadiyah sudah diumumkan 1 Ramadan itu bertepatan dengan 11 Maret. Kemungkinan besar pemerintah melalui Kementerian Agama akan berpuasa hari Selasanya. Karena menurut hisab, hilal itu belum tampak hari Ahad. Ketika dipantau hari Ahad sore menjelang maghrib, kemungkinan tidak tampak. Kalaupun tampak, berarti kita akan puasa bersamaan. Dan diprediksi menurut hisab itu tidak tampak. Karena masih di bawah 2 derajat. Ya. Terlepas dari perbedaan mulai puasa, yang penting Idul Fitrinya bareng. Ya. Itu lebih terasa tidak ada masalah dibanding kalau Idul Fitrinya yang berbeda. Jadi kita akan puasa 30 hari, sementara yang ikut pemerintah nanti mungkin akan puasa 29 hari. Sama-sama ayyamam ma'dudat. Sama-sama 1 bulan Ramadan. Karena Nabi menyebut 1 bulan dalam Islam itu hakaza wa hakaza wa hakaza. 30, 29. Ini 29 juga termasuk 1 bulan penuh. Kemudian dalam puasa Rasulullah SAW ini baru beliau mengalami puasa itu tahun kedua Hijriah. Jadi periode Mekah itu nggak ada puasa Ramadan. Mungkin beliau pernah puasa Asyura, ya. Atau pendapat lain mengatakan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu puasa terdahulu. Nah, setelah turunnya perintah puasa wajib di tahun kedua Hijriah, maka tidak ada lagi puasa wajib yang lain selain Ramadan. Asyura tidak jadi wajib, puasa 3 hari tidak jadi wajib, ya. Yang tersisa hanya Ramadan, selainnya sunnah. Tapi sebenarnya puasa wajib itu ada 4. Puasa Ramadan itu sendiri, mengqadha Ramadan itu juga wajib. Kemudian puasa kafarat karena sebab melanggar ketentuan agama, dan puasa nazar karena sebab menazarkan. Bernazar akan puasa kalau misalnya terpilih jadi caleg gitu ya, akan berpuasa, maka itu namanya puasa nazar. Dan puasa nazar itu orang mewajibkan dirinya sehingga menjadi wajib. Umar bin Khattab waktu masih jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Disampaikan hal itu kepada Nabi bahwa pernah bernazar iktikaf di masa jahiliyahnya. Tapi Nabi memerintahkan ya penuhi nazar itu. Ya, walaupun niatnya masih belum menjadi muslim, tapi Nabi memerintahkan untuk fa'aufi nazraka. Tunaikan nazarmu itu wahai Umar untuk iktikaf di Masjidil Haram. Nah, keringanan berikutnya terkait dengan pelakunya. Ya, ada rukhsah karena sebab uzur sakit, karena sebab uzur bepergian. Apa konsekuensi kalau uzur syar'i ini ada? Wajib mengganti di hari lain sejumlah hari yang tidak puasa. Ya. Jadi nggak boleh sakit itu kemudian bayar fidyah. Sakit ya jalani sebagai sakitnya itu sampai sembuh. Berapa hari tidak puasa pada saat sakit itu wajib diganti di hari yang lain.
dan usahakan menggantinya sebelum datang Ramadan berikutnya. Walaupun di tarjih itu masih tetap bisa diganti, tidak ada bayaran apa-apa. Kalau pendapat lain mengatakan ditambah memberi makan orang miskin, kafarotnya, karena melewatkan satu Ramadan belum dibayar. Ya. Tapi tarjih ternyata memilih yang ringan, nggak ada itu kafarotnya karena nggak ada dalilnya. Ya, tarjih itu meringankan kita sebenarnya. Nah, sakit yang bagaimana? Sebagian ulama menganggap semua bentuk sakit secara mutlak, tapi pendapat ini tidak terlalu tepat. Ya, pendapat yang tepat itu adalah sakit yang keras, sakit maradun syadid. Ya, apa kriterianya maradun syadid ini? Ada 4. Satu, kalau dia sakit kemudian berpuasa akan memperparah sakitnya. Satu. Yang kedua, kalau dia berpuasa akan memperlambat kesembuhannya. Itu kriteria kedua. Kriteria ketiga, mungkin tidak memperparah sakit, tidak memperlambat kesembuhan, tapi kalau dia berpuasa, dia akan mengalami kepayahan yang luar biasa karena sebab sakitnya itu. Kriteria terakhir, terlihat dia tidak sakit, tapi sebenarnya dia punya penyakit kambuhan. Ketika dia tidak makan dalam sekian jam, tidak minum dalam sekian jam, penyakitnya itu akan kambuh. Maka itu orang-orang yang dibolehkan berbuka. Berarti kalau sakitnya ringan ya tetap harus berpuasa. Batuk-batuk dikit ya, luka-luka di kaki, panu, tetap harus puasa kalau itu. Intinya pada 4 tadi. Kemudian bagaimana dengan safar? Safar yang bagaimana yang boleh berbuka? Menurut keterangan para ulama, safar yang membolehkan mengqosor sholat. Kalau qosor dibolehkan berarti berbuka dibolehkan. Tapi ada pilihan sebenarnya bagi musafir. Jadi ada seorang sahabat namanya Hamzah bin Amr al-Aslami, seorang sahabat ahli puasa. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, a'asumu fis safar? Apakah saya boleh puasa ketika dalam perjalanan? Apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau ente mau puasa ya monggo puasa, kalau ente mau berbuka ya silakan berbuka. Jadi berarti di sini Nabi memberi pilihan bagi musafir. Tapi pertimbangan terhadap pilihan apakah mau berbuka atau mau tetap puasa itu harus ada. Makanya ulama menyimpulkan kalau perjalanannya ringan lebih utama tetap puasa, lebih afdol tetap puasa. Misalnya kita ke Jakarta, dari sini lewat Abdurrahman Saleh, ya, kemudian di sana dijemput, ya, sampai di rumah keluarganya sana langsung istirahat, nggak perlu masak, nanti sudah ada yang nyiapkan, ya, maka sebaiknya dia tetap berpuasa. Tapi kalau perjalanannya berat, misalnya pulang ke Kangean sana, ya, atau pulang ke Sumbawa, gitu ya, nah itu perjalanannya cukup berat, maka boleh berbuka. Ada sejumlah hadis yang dalam perjalanan itu Nabi memilih berbuka, ya. Pertama, ketika Nabi membebaskan kota Mekah, Fathu Makkah, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, beliau bawa 10.000 pasukan. Dari Madinah itu sahabat-sahabat tuh puasa, sama Nabi juga puasa. Bayangkan, mau perang itu tetap puasa. Tapi di tengah perjalanan, sahabat itu banyak yang lelah, banyak yang sudah tidak kuat, tapi nggak berani berbuka karena Nabi nggak berbuka. Akhirnya beberapa sahabat senior menyampaikan bahwa sahabat sudah kelelahan, wahai Rasulullah, dan menunggu keputusan Anda. Maka Nabi minta 1 gelas air, kemudian diangkat di hadapan para sahabat yang lain, kemudian beliau minum, ya, berbuka, membatalkan puasa. Maka diikuti oleh seluruh sahabat yang lain. Itu terjadi di suatu tempat namanya Qura'ul Ghamim, sekitar 60 km dari kota Mekah. Sudah dekat sebenarnya. Sehingga setelah Nabi melanjutkan perjalanan, sahabat melanjutkan perjalanan,
Ternyata masih ada yang berpuasa tidak mau berbuka. Maka disampaikan hal tersebut kepada Nabi. Apa kata Nabi? Beliau mengulang 2 kali dengan nada yang tinggi, ulaikal usod, ulaikal usod. Mereka itu, kalau bahasa ekstrimnya, pembangkang. Usod itu artinya yang mengabaikan contoh dari Nabi itu. Maksiat lah, bermaksiat, mengabaikan apa yang menjadi contoh dari Nabi tadi berbuka. Tapi kok dia melanjutkan puasa? Nabi dengan suara tinggi mengatakan ulaikal usod, ulaikal usod. Nah, kemudian ada hadis lain, ketika dalam perjalanan ada seorang sahabat jatuh pingsan dikerumuni oleh para sahabat yang lain. Dicari tahu kenapa nih pingsan ini. Rupanya sahabat ini puasa. Ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi mengatakan laisa minal bir as-saum fis safar. Bukanlah suatu kebaikan kalau berpuasa saat bepergian. Tapi dalam konteks sampai pingsan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pilihan terhadap berbuka jika perjalanan berat itu penting supaya tidak mengalami masalah yang lebih besar. Ada juga hadis yang lain, ketika sahabat itu pulang dari suatu peperangan di bulan Ramadan, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa pun tidak mencela yang puasa. Tapi dalam perjalanan itu di tengah jalan, yang puasa ini pada lemas, sementara yang tidak puasa semangat. Ya mungkin karena makan lah ya. Sehingga saking lemasnya, barang-barangnya nggak kuat dibawa. Maka dibantu oleh yang tidak puasa. Kendaraan-kendaraan yang mereka bawa berupa onta, kuda, keledai, itu harus diberi minum. Tapi yang puasa tidak kuat memberi minum kendaraannya. Dibantu lagi oleh yang tidak puasa. Melihat kenyataan ini, Nabi kemudian bersabda, "Zahabal muftirun al-yaum bil ajr." Hari ini yang tidak puasa borong pahala. Kenapa? Dia tidak puasa itu ternyata untuk kemaslahatan temannya yang lain. Dia bisa angkat barang-barangnya, dia bisa beri kendaraan minum, ya. Berbeda dengan yang puasa untuk kemaslahatan dirinya. Nah, dengan 3 hadis ini cukup bagi kita untuk mempertimbangkan kalau perjalanannya cukup berat, sebaiknya kita berbuka. Ambil rukhsah. Karena Allah itu senang rukhsahnya diambil. Ya, tapi lihat bahwa perjalanannya berat. Jadi kalau perjalanannya ringan supaya bara'atuz zimmah, bahwa kewajiban puasa bisa kita selesaikan segera, gak usah berbuka. Kita jalani puasa. Nah, kedua kelompok ini wajib mengganti di hari yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah wanita haid atau nifas. Masuk dalam kategori ini. Kemudian ada kategori yang sama sekali nggak bisa puasa, baik di Ramadan ataupun setelah Ramadan. Sehingga nggak mungkin dia mengganti puasa Ramadannya. Karena sudah tidak kuat puasa. Maka ada konsekuensi lain yang Allah syariatkan. Karena kerahmatan dari Allah itu, mereka tetap dapat kebaikan Ramadan, tapi dengan membayar fidyah, membayar tebusan. Siapa mereka? Wa alal ladzina yutikunahu. Alladzina yutikunahu di sini orang yang sudah sangat tua renta, nggak kuat lagi puasa, atau yang sama dengan itu yang sakit permanen, nggak kunjung sembuh, maka mereka nggak mungkin diperintahkan puasa setelah Ramadan. Maka konsekuensinya adalah bayar fidyah. Berapa takaran fidyah yang harus dibayar? Kalau kembali kepada putusan tarjih itu 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Kalau kita keluarkan zakat fitri itu kan 1 sok. Kurang lebih 3 kg. Berarti 1 mudnya berapa itu? 1/4 soknya berapa? 7,5 ons ya, atau 3/4 kg. Nggak sampai 1 kilo. Pendapat lain lebih tinggi mengatakan 1/2 sok. Berarti 1,5 kilogram. Ya. Tarjih memilih yang lebih ringan. Yang 1 mud. Ya. Tapi bukan di mud kemudian dikasih. Jadi 1 mud itu kira-kira 3/4 kilogram beras. Makanan pokok. Ya. Bagaimana mengeluarkannya? Ya setiap hari puasa yang tidak puasa itu dikeluarkan.
Boleh dirapel 1 pekan, 10 hari, setengah bulan, 1 bulan. Seorang sahabat ketika masa tuanya tidak kuat puasa, dia kumpulkan di akhir Ramadan 30 orang miskin, kemudian diberikan makanan. Meskipun ada batasan minimal, boleh menambah lebih dari itu. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang sudah tua itu tambah kaya. Ya mungkin tanahnya laku semua gitu ya. Jadi masa dia ngasih 3/4, nggak ada artinya bagi dia 3/4 kilogram. Ya dikumpulkan 30 orang miskin di akhir Ramadan, siapkan paket 5 kilogram beras, ditambah THR, tambah sarung atlas. Sehingga orang senang, yang miskin senang dan bergembira pada saat hari raya. Dia pun menunaikan fidyahnya melebihi ketentuan yang Allah syariatkan dan dia mendapat kebaikan dari kelebihan itu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Siapa yang mau melebihkan dari jumlah fidyah yang minimal tadi, maka itu lebih baik baginya. Jadi uzur itu ya hanya 2 itu tadi. Kalau tidak sakit dan bepergian ya sama sekali tidak bisa puasa. Konsekuensinya berbeda. Terakhir Bapak, supaya kita mungkin ada kesempatan tanya jawab. Allah menyebut bahwa tujuan puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah berarti meraih kemuliaan di sisinya. Karena itulah jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Gak bisa kita meraih kemuliaan di sisi Allah dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan popularitas, atau status yang lainnya. Disinilah maha adilnya Allah. Jadi yang kaya maupun miskin berkesempatan mulia di sisi Allah. Yang punya jabatan, tidak punya jabatan, punya kesempatan. Yang pimpinan, yang bukan pimpinan, punya kesempatan. Yang terkenal, yang tidak terkenal, punya kesempatan meraih kemuliaan di sisi Allah dengan satu syarat dan tolok ukur, yaitu meningkatnya ketakwaan. Dan puasa salah satunya. Nah, apa itu takwa? Sering kita dengar takwa itu didefinisikan dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini definisi yang kita dengar secara umum ya. Ada satu definisi menarik dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau punya pernyataan tentang takwa ini mencakup 4 poin. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Orang bertakwa itu harus punya rasa takut kepada Allah. Takut tidak berpuasa, takut tidak menjalankan syariat, takut melanggar larangan. Itu harus ada. Tapi rasa takut ini supaya berimbang, diimbangi dengan ar-roja, harapan. Jadi, takut azabnya, berharap kenikmatan surganya. Nah, lawan dari kata takut ini merasa aman. Jadi nggak punya rasa takut, berarti punya rasa aman. Contohnya dalam berpuasa ya. Ada orang takut tidak berpuasa karena ini perintah Allah. Ada orang tenang-tenang saja tidak berpuasa. Masuk pagi-pagi masuk warung ya. Padahal tidak ada uzur syar'i yang meliputi dia. Dia nggak bepergian, dia nggak sakit. Tapi dia biasa-biasa saja dengan tidak berpuasa itu. Nah, ini orang berarti merasa aman. Kebalikannya, dia merasa takut kalau tidak puasa. Di akhirat juga nanti ada rasa aman, ada rasa takut. Takut akan azab neraka, rasa aman karena sudah melihat tanda-tanda menjadi penghuni surga. Dan Allah menurut hadis qudsi tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut pada diri seorang hamba sebagaimana Allah tidak mengumpulkan 2 rasa aman pada diri seorang hamba. Artinya, kalau seseorang itu merasa aman di dunia dari syariat Allah, maka dia akan takut, dibuat takut oleh Allah di akhirat. Sebaliknya, kalau seorang hamba itu punya rasa takut di dunia, sehingga dia melaksanakan perintah menjauhi larangan, maka nantinya oleh Allah dibuat aman.
Nah, ini yang disampaikan Allah dalam hadis qudsi, wa izzati, demi kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khaufain wa la ajma'u lahu amnain. Aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada seorang hamba dan tidak mengumpulkan dua rasa aman pada seorang hamba. Artinya nggak mungkin aman di dunia, aman di akhirat. Nggak mungkin takut di dunia, takut di akhirat. Pasti kebalikannya. Idza aminani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah, kata. Kalau dia merasa aman ketika hidup di dunia, aku buat dia takut ketika nanti di akhirat, hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Tapi kalau dia takut kepadaku nanti di dunia, maka aku buat dia aman di akhirat. Nah, ini yang harus jadi pilihan kita, ya. Merasa takut, tidak menjalankan perintah Allah. Di samping ada merasa takut melanggar. Dalam pemilu kemarin banyak orang nggak punya rasa takut. Jadi seharusnya dapat 50 bisa jadi 500 itu. Seharusnya dapat 60 jadi 600. Sepertinya nggak punya rasa takut itu. Suara digelembungkannya. Ya, intinya bertakwa itu berarti punya rasa takut. Itu yang pertama. Poin yang kedua, wal amalu bit tanzil, kata Ali bin Abi Thalib. Orang bertakwa itu orang yang mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dasar organisasi kita ini Al-Quran dan hadis-hadis al-maqbul. Jadi kita bersyukur berada dalam organisasi ini karena dasarnya sudah Al-Quran. Jadi mendekatkan kita pada takwa, karena orang bertakwa itu mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Orang bertakwa itu selalu merasa qanaah, selalu merasa cukup, puas, walaupun pemberian Allah itu terkesan sedikit. Ya, jadi dia tidak pernah mengeluh, ataupun kalaupun mengeluh ya enggak mengeluh-mengeluh amat lah. Jadi dia tetap punya rasa syukur apapun pemberian Allah. Karena tadi kemuliaan bukan kaya atau miskinnya seseorang. Kemuliaan itu ya karena ketakwaan. Ada orang merasa mulia karena harta benda. Itu dikritik oleh Al-Quran. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia diuji oleh Tuhannya, diberikan banyak rezeki, diberikan banyak keistimewaan berupa harta benda, diluaskan rezekinya, kemudian dia mengatakan Tuhanku memuliakan. Jadi pandangan dia terhadap harta adalah kemuliaan. Jadi kalau punya harta pasti mulia. Sebaliknya ada yang menganggap kemiskinan itu sebagai kehinaan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ada manusia diuji dengan disempitkan hartanya, miskin dia, tapi dia kemudian mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Dibantah oleh Al-Quran, kalla, tidak demikian. Masing-masing kaya miskin itu ujian. Yang kaya diuji supaya mau berbagi, yang miskin diuji supaya mau bersabar. Jadi bukan kemuliaan kaya miskin itu. Kemudian yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu wal isti'dad liyaumir rahil. Ini yang paling penting. Orang bertakwa itu mempersiapkan dirinya untuk kematian. Artinya orientasi hidupnya itu akhirat. Makanya orang yang paling banyak mengingat kematian itu termasuk orang yang cerdas. Ya, kecerdasan itu diukur dalam Islam melalui hadis Nabi lewat banyaknya dia mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Maka orientasi hidup kita diajarkan oleh persyarikatan itu akhirat. Karena dengan kita bergabung dengan persyarikatan ini, kita diminta untuk mengeluarkan waktu kita, fisik kita, kemudian harta kita, yang kita tanam untuk insya Allah untuk kebaikan akhirat. Karena itu mantapkanlah hati berdakwah melalui jalur persyarikatan ini, dan tidak mengurangi rasa hormat kita pada teman-teman di ormas yang lain. Kita sudah mencatatkan diri di ormas ini, maka kita teguhkan sebagai jalan dakwah kita,
Mudah-mudahan dengan itu kita memperoleh kebaikannya. Demikian Bapak-bapak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada 1-2 pertanyaan untuk sebagai tradisi pengajian kita, maka saya persilahkan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Kenapa kadang orang keluar masuk ke dalam Ramadan tapi tidak mengalami atau menikmati satu perubahan atau perbaikan? Atau mengapa banyak orang yang masuk ke Ramadan lalu ketika keluar kembali seperti sedia kala? Iya, ini psikologi yang dialami termasuk sahabat Nabi. Jadi ada sahabat Nabi mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, ketika kami berada di majelismu, seakan-akan kami sangat dekat dengan Allah, kami dekat dengan surga, jauh dari neraka. Yang kami rasakan seperti itu. Tapi ketika kami beraktivitas tidak berada di majelismu, kok kami tidak merasakan hal semacam itu lagi. Jadi ini suatu kewajaran, makanya ada istilah istiqomah tadi. Ya, kita harus mencari sebab supaya kita bisa beristiqomah. Karena Tuhan yang kita sembah di Ramadan adalah Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan. Kenapa intensitasnya merosot? Kalau merosotnya tidak terlalu, itu wajar karena Ramadan itu bulan mulia. Di Ramadan ada Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya agak menurun sedikit, ya, tidak terjun bebas ke bawah gitu, maka itu masih wajar karena suasana yang mengitari berbeda. Tapi kalau merosotnya malah jauh dari yang diharapkan ketika menjumpai Ramadan, itu berarti harus dievaluasi aspek pembinaannya. Jadi memang ada suasana di mana kita dekat dengan Allah, dekat dengan surga, tapi ada suasana kita jauh dari Allah, kita jauh dari surga. Itu sesuatu yang terjadi pada semua orang. Karena itulah Nabi diperintahkan dalam surat Al-Kahfi itu, apa itu? Dan jangan tatap pandanganmu kepada apa itu ya, ayatnya itu. Saya lupa ayatnya. Artinya Nabi disuruh tetap bersama orang-orang baik. Perintah pada Nabi kan perintah pada kita. Artinya kita supaya menjaga keistiqomahan itu lebih banyaklah bergaul pada orang-orang baik, pada orang-orang soleh, sehingga suasana Ramadannya tadi dalam tanda kutip masih terus bisa terasa dan terjaga. Sehingga tidak terjun bebas, tidak ada bekas asar Ramadannya, tidak ada. Kalau menurun saya kira wajar ya, karena suasananya berbeda. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Jadi yang namanya apa? Yang tadi saya sampaikan masalah untuk apaan? Salah satunya dengan adanya rasa takut. Nah, satu sisi kita berdakwah dengan adanya rasa takut. Di satu sisi kita berdoa diberi kelapangan hati di tengah hati. Itu juga menuju ke rasa aman. Itu sebenarnya gimana? Ya, rasa aman itu nggak boleh ada di dunia. Rasa aman itu harusnya adanya di akhirat. Artinya aman di sini aman dari siksaan Allah. Karena dua tempat yang dituju manusia, bukan dituju ya, tapi diarahkan manusia itu ya hanya dua itu. Kalau nggak surga ya neraka. Nah, kalau kita merasa takut ketika di akhirat itu tidak baik. Artinya itu bukan kita yang membuat diri kita takut ya, tapi itu ketetapan Allah. Karena ketika kita hidup di dunia itu terlalu aman. Aman tidak sholat wajib,
aman tidak puasa Ramadan, aman tidak zakat padahal sudah waktunya, terkumpul hartanya melebihi nisab, ya. Sudah 1 tahun dia aman saja sehingga tidak mengeluarkan zakat, tidak ada rasa takutnya. Nah, maka dia rasa amannya di dunia ini akan dibuat takut di akhirat. Nah, bagaimana kalau bercampur? Ya, bercampur itu kan proses, ya. Bercampur mungkin dia awalnya tidak takut kalau tidak sholat 5 waktu, tapi setelah pembinaan diajak ngaji punya rasa takut. Nah, itulah proses beriman kan seperti itu. Ya, yang penting bahwa ketika orang itu merasa aman dari syariat Allah, baik itu perintah maupun larangan, maka dibuatlah dia takut di akhirat nanti. Itu yang harus kita hindari. Maka penting juga memiliki rasa takut. Al-Quran juga menyatakan dalam surat An-Nazi'at, "Faman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapa yang takut akan keagungan Tuhannya sehingga dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan menahan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah di surga. Jadi rasa takut itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Saya kira Allah. Cukup ya? Masih ada ketua ranting Perumikib kayaknya mau bertanya. Oke, monggo. Saya sering mendengar ungkapan usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Itu apakah ungkapan Islamis? Sedangkan dari kisah yang sudah kita juga pernah dengar, dihajar itu lari-lari, sedangkan airnya itu di kakinya lebih banyak. Usahanya luar biasa, tapi yang nggak usaha ada. Gimana kita menyikapi itu? Yang tepat dari pernyataan itu, usaha dilakukan manusia, hasil ditentukan Allah. Nah, itu yang lebih tepat. Karena kita diperintahkan berikhtiar. Setelah berikhtiar harus bertawakal. Ya, nggak boleh kita bertawakal dengan ikhtiar kita. Tawakalnya kepada Allah. Karena mungkin ada 2 petani sama-sama nanam, sama-sama berusaha, tapi yang satu bertawakal pada usahanya, betapa gigihnya dia memupuk dan lain sebagainya. Wah, ini pasti panennya bagus nih. Berarti dia tawakalnya pada usaha yang dilakukan. Yang satunya dia sama melakukan ikhtiar, tapi dia serahkan pada Allah setelah itu. Nah, kalau diserahkan pada Allah, itu hasilnya berbeda dengan kalau tawakal pada usahanya. Kalau nanti tidak berhasil panennya, dia akan bersabar karena tawakalnya pada Allah. Tapi kalau yang tadi bertawakal pada usahanya kok tidak berhasil, dia akan kecewa berat. Ini kok tidak sesuai dengan kata Pak Irfan tadi ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati usaha gitu ya. Nah, tapi kalau dia berhasil, maka dia akan sombong. Nah, ini aku sesuaikan dengan apa ini aturan bertani yang baik. Nah, di sini dia meniadakan Allah. Orang Islam tidak boleh seperti itu. Orang Islam harus berikhtiar, hasilnya kita serahkan pada Allah. Seperti Bunda Maryam, waktu masih perawannya, belum mengandungnya, ya, memang perawan selama hidupnya ya, maksudnya belum mengandungnya, setiap hari ada makanan di mihrabnya. Tapi ketika hamil tua, kondisi lemah, justru disuruh menggerakkan pohon kurma, supaya pohon kurma itu, buah kurmanya jatuh untuk dimakan sebagai wanita hamil yang pada saat itu kelaparan. Kenapa Allah tidak berikan ketika seperti beliau belum mengandung yang datang makanannya? Karena Allah ingin beri pesan kepada kita, ikhtiar. Gak mungkin kan orang hamil tua itu menggerakkan pohon kurma yang kokoh itu. Seberapa sih tenaga orang yang hamil tua itu? Tapi pesannya adalah harus tetap berikhtiar. Sekalipun dalam usaha yang lemah, posisi yang lemah, tetaplah berikhtiar. Setelah itu tawakal pada Allah. Dan Allah yang menjatuhkan kurmanya itu Allah. Bukan karena gerakan yang dilakukan oleh
Bunda Maryam. Jadi intinya ikhtiar tetap kita lakukan, tapi setelah itu hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Saya kira itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke pembawa acara Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.